apakah nanti apa yang dana yang sudah disalurkan itu tersebut nanti eh, apa maksudnya itu nanti apakah melalui Japri atau langsung nanti disalurkan ke rekening masing-masing peserta. Nah itu. Nah terus yang ketiga karena kita di daerah kan untuk pelaksananya nanti apakah mungkin sebelumnya ada di daerah kita khususnya misalnya di Palembang sudah ada pelaksanaan untuk pelatihan pekerja ini khususnya online Pak. Nah, itu mungkin gitu aja yang jadi pertanyaan kita Pak. Gimana nanti untuk selanjutnya setelah kita ikut Zoom ini untuk bisa akses nanti bisa kartu prakerja kita bisa kita dapatkan, terus kita ikut pelatihan. Nah, mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadis, Pak Mukhtar. Ya, Pertanyaannya siap. tadi, pertanyaannya tadi, apakah penyalurannya lewat Japripai? Apakah kolektif ataukah individu? Langsung. Ya, Silakan. jadi Japripai ini kan adalah apa namanya komunitas yang ada untuk merekrut prakerja. Jadi prakerja ini adalah jembatan untuk eh, melakukan rekrutmen untuk prakerja, untuk memberikan akses kita menambah mitra-mitra kita di Japripai. Lalu kemudian tentunya di dalam proses-proses rekrutmen nanti kita lebih untuk pelatihannya ini nanti lebih banyak kita arahkan untuk online karena kita menganggap bahwa online ini bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa kita lakukan secara offline. Jadi kita bisa mengakses lewat online dan nantinya proses-proses yang kita lakukan secara online itu dimonitoring di grup nanti. Dimonitoring di grup sampai penerimaan sertifikat, lalu tanda mata dari sertifikat itu adalah menerima insentif bagi peserta yang telah mengikuti proses. Saya tidak saya tidak mengingat lagi apa pertanyaannya Pak Anu. Hanya itu bisa saya. Pak Wandi barangkali bisa nambahkan. Pak Wandi, silakan ditambahkan Pak Wandi. Ya, Tentang saya pembayarannya, tentang tambahkan penyalurannya tadi. sedikit mengenai pencairan dari insentif prakerja itu di rekening masing-masing, Pak. Nah, bukan dari Japripai. Makanya di saat mendaftar di awal di prakerja itu ada pilihan di situ pencairannya ke rekening BNI dan BCA ataukah e-money. Nah, dan itu pencairannya itu dilakukan setelah kurang lebih itu seminggu setelah menerima sertifikat pelatihan prakerja. Ya, rata-rata seperti itu, seminggu setelah menerima sertifikat, paling lambatnya 2 minggu. Kira-kira Berarti seperti itu, Pak. penyalurannya langsung. Berarti penyalurannya langsung, bukan kolektif. Nah, kolektif, ya. Begitu Pak Wandi ya. Berarti penyalurannya langsung ke masing-masing Ya, peserta. ke rekening masing-masing langsung. Ya. Jadi begitu Pak Wahyudi. Jadi Japripa ini tidak mengelola dana bantuan kerja. Dana dari prakerja ini. Tidak singgah di rekeningnya Japripai. Tidak. Japripai hanya mengkoordinir, memberikan edukasi supaya semua peserta yang berhak mendapatkan itu bisa lancar mendapatkan haknya. Baik, baik, baik. Baik Pak, Jelas Pak ini Wahyudi? baik ini berarti ini program daripada pemerintah dan bersinergi dari Japripai agar masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup perekonomian Pak ya. Ya, Dan betul, Betul. betul. bisa menyebarkan informasi dan peluang-peluangnya yang tadinya mungkin dia secara offline, nah sekarang melalui online untuk kebutuhan-kebutuhannya dialihkan, dia bisa menghemat dan dia memberikan peluang untuk peningkatan ekonomi Pak ya. Iya, iya, ya, baik, Ya. baik. Betul. Ini bagus buat Betul. programnya Pak ya. Terima kasih Pak, ini ya semua arahan Ya. informasinya. Mari Pak, Ya, Assalamualaikum. demikian tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, yang
Yang lain lagi Mungkin Pak. Pak saya Yudi ada tadi sedikit sudah jelas. tambahan, Pak. Silakan. Untuk Bu Kesi, masih ada Bu Kesi? Bu Kesi Depok. Ya, mungkin Bu Kesi atau berlaku umum. Ya, Untuk pelatihan offline, itu bisa saja kita adakan di daerahnya masing-masing. Cuma itu harus pengajuan kembali pada platform digital yang sudah bekerja sama dengan apa? Dengan prakerja. Nah, jadi misalnya di daerah Ibu ada 200 sampai 500 orang mau melakukan pelatihan offline, itu kita registrasi internal dulu. Setelah itu baru kami dari pihak LPK atau lembaga pendidikan akan mengajukan untuk pelatihan offline di daerah Ibu. Nah, kalau itu sudah ACC, baru kita mulai proses registrasi para kerja ke timnya Ibu yang 200 sampai 500 orang itu. Nah, karena harus diajukan dulu di awal, tidak bisa kita langsung. Nah, sedangkan durasi pembelian paket pelatihan itu hanya kurang lebih 15 hari setelah dana 3,5 juta diterima di akun prakerjanya masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan pelatihan secara offline di seluruh Indonesia. Sangat bisa kita lakukan, tapi diajukan di awal. Ya, seperti itu kira-kira Ibu Kesi dan untuk teman-teman seluruh Indonesia. ya Oke, paham terima Pak. kasih Pak Wandi. Itu tambahan tadi dari Pak Wandi untuk Bu Kesi dan untuk kita semuanya. Bahwa boleh melaksanakan offline, tapi dengan catatan pengajuan di awal dan mengumpulkan peserta 200 minimal sampai 500. 200 sampai 500. Atau ketika ada momen atau memang ada di sekitarnya Ibu kebetulan mau melaksanakan pakai pelatihan, Ibu silakan gabung di sana, boleh juga. Siapa tahu Jadi sudah ada grup di sana yang terbentuk 200 orang yang akan melaksanakan pelatihan dan Ibu berminat di kelompoknya itu untuk ikut pelatihan itu sesuai dengan peminatannya Ibu, maka Ibu boleh melaksanakan di sana juga. misalnya Disampaikan gini tadi nih, oleh Pak Kadis. Ya, iya misalnya gini, ini kan yang ikut pelatihan ini terdaftar di Prakerja ya. Kalau tidak terdaftar di Prakerja, dia ikut pelatihan boleh nggak Pak itu? oh iya Bu, kalau tidak terdaftar bukan peserta prakerja, tidak dihitung Bu. Gimana gimana Pak? Kalau tidak terdaftar sebagai Prakerja. anggota anggota prakerja, tentu tidak berhak mendapatkan inti. Pelatihan, nggak bisa pelatihan ya. Oh gitu ya. Jelas, jelas. Yang Ya, berhak mendapatkan insentif itu adalah yang orang-orang yang terdaftar sebagai terdaftar peserta. prakerja Ya, dan yang berhak ikut pelatihan juga orang yang terdaftar di prakerja ya, gitu. betul, betul. Ya, jelas. Jadi anggaplah di komunitas itu ada kegiatan prakerja. Mm-mm. Tentu yang dilatih itu yang diizinkan masuk adalah orang-orang yang sudah mendaftar prakerja, bukan masyarakat umum. Iya, iya Ah. jelas. Mm-mm. Oke, makasih Bu Kesi. Yang lain lagi Ibu. Pak, silakan. Masih ada? Masih ada Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada mungkin. Halo? Cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Ya baik, sudah cukup ya. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis dengan owner Pak Japripai, Pak Wandi, mudah-mudahan jelas semuanya dan bisa disampaikan ke teman-teman. Kenapa? Karena program ini semakin banyak orang yang ikut tentu semakin baik. Semakin banyak orang yang menerima informasi ini tentu semakin banyak orang yang memahami tentang tujuan daripada prakerja ini. Kemudian prakerja ini, saya ulangi kembali, bukan hanya untuk orang yang tidak bekerja, tetapi
juga diperuntukkan kepada orang yang bekerja untuk menambah skillnya. Kenapa? Karena orang yang bekerja hari ini, bekerja di kantoran, tidak selamanya bekerja di kantoran. Ada masanya pensiun. Sehingga perlu dibekali. Nah, kemudian batas-batas umur tadi sudah dijelaskan, 18 tahun dan memiliki KTP. Karena sekalipun umurnya sudah 20 tahun tidak memiliki KTP, tentu tidak bisa. Kenapa? Karena KTP ini merupakan salah satu syarat untuk diverifikasi. Selanjutnya pendaftarannya, proses verifikasinya tidak bisa diwakili oleh orang lain. Kenapa? Karena verifikasinya itu menggunakan foto wajah. Jadi nanti IT akan melihat persesuaian antara KTP yang di-store dengan wajah yang terekam pada saat perekaman. Halo Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Halo, ada Pak? Saya hanya cuma mengulang kesimpulan. Halo, halo. Halo, halo. Ya, Iya silakan Pak, Pak. halo. Halo. Ya. Iya Halo, Pak. silakan. Iya izin Pak. Nah, jadi setelah kita ikut Jom sore ini Pak ya, semua peserta Ya, yang ikut ini, gelombang ini, itu nanti untuk selanjutnya nanti dalam hal ini ada koordinator grupnya Pak ya, ada. grupnya. Untuk selanjutnya tahap-tahap mungkin untuk registrasi Pak ya, kelengkapan Betul. data, sampai dengan nanti verifikasi ya, Betul. verifikasi termasuk yang memang benar-benar dia terdaftar di akun Japripe ya, anggota ya, Ya, termasuk mungkin nanti apa tuh kepalitan data-datanya yang sampai dia sudah ikut nanti terrekod lagi kan. Ya, Nah, betul. ya, nanti terus termasuk apa tuh usia dan verifikasi lain Pak ya. Nah, itu ya. kalau estimasinya Pak sesuai dengan informasi dari Pak Kadis tadi, apakah dimungkinkan yang ikut peserta pada sore hari ini itu bisa ikut di pelatihan di bulan Juni, Pak? Atau nanti menunggu eh, hasil penilaian atau verifikasi dari panitia untuk siapa yang bisa diikutkan atau nanti per gelombang. Nah, nanti itu, Pak. Karena mungkin misalnya nanti di Palembang atau nanti campur dengan wilayah lain atau gimana nanti Pak itu Pak maksudnya Pak. Apakah memang kita bisa maksudnya kita yang Pak hari ini kira-kira bisa diikutkan kapan Pak itu Pak? Kalau bisa cepat semakin bagus Pak, biar ilmunya cepat kita serap dan kita bisa mengaplikasikan ini peluang-peluang ini kan. Nah, kemudian terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum. ya. Terima kasih. Silakan Pak Kadis. Ya, Ini sebelum ya. saya lanjutkan kesimpulannya, Alhamdulillah silakan dijawab dulu ini Pak. bagus ini pertanyaannya karena pertanyaan kesimpulan ini. Apa Ya, bisa ikut atau tidak? ya betul. Jadi kalau ini malam setelah kita selesai ini lalu kita membuat grup ya Pak Wandi saya dengan 2 IT itu masuk, maka kita sudah bisa mengontrol dan meregistrasi yang memasukkan di di rekrutmen itu, dan mulai besok sudah bisa dilihat siapa yang masuk atau tidak karena kita yang berada dalam Zoom ini belum tentu bisa lanjut semua. Dilihat daripada siapa yang lolos atau tidak. Tetapi belum tentu kalau dia tidak lolos sekarang, itu dia dianggap tidak bisa lagi. Tetapi pada gelombang berikutnya, ya 69 berikutnya bisa lagi ikut. Karena ini disesuaikan dengan kota yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik kita lakukan Amin. masuk di grup, lalu kita olah di situ untuk bagaimana pada bulan, kalau bisa bulan ini itu sudah ketahuan siapa yang bisa mengikuti pelatihan, apakah di pertengahan bulan ini atau ke Juni. Baik, baik. Mudah-mudahan itu bisa terakses dengan bagus. Yang jelas langkah pertamanya adalah kita buat grup dan masuk ke grup itu, lalu kami akan mencoba memberikan tata cara mengikut diri, dan itu akan dituntun oleh kami-kami yang ada di dalam grup itu. Mungkin begitu, Pak. Oke, Pak Kadis, terima kasih banyak. Jadi untuk grupnya nanti kami akan buatkan.
atau kita nanti akan buatkan, kemudian mengundang semua orang-orang yang sudah pernah ikut, yang ikut hari ini. Kita pisahkan. Ya. Ya, Baik, baik, baik. kita pisahkan Terima dengan kasih, ini. Pak. Jadi begitu Pak, begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Nandi, Pak Kadis Oke. Oke, penjelasannya. untuk saya tambahkan lagi kesimpulannya, karena ini adalah kerjasama. Japripai ini kerjasama dengan program prakerja. Tentu kita kedua-duanya maju. Anggota penerima manfaat prakerja bertambah. Otomatis kita harapkan juga anggota pengguna Japripai itu bertambah, Pak. Maka sebagai syarat untuk mendapatkan link registrasi, maka kami memastikan yang bersangkutan harus memiliki akun Japripai dahulu. Sebagai syarat. Kenapa? Karena ini bentuk kerjasama, Pak. Ya, jadi semua yang ingin mendaftar mendapatkan bantuan prakerja, saya sampaikan pada saat ini bahwa harus kami pastikan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki akun di Japripai. Pendaftarannya kok gratis kok mendaftar di Japripai. Jadi saya kira sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Kadis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wandi. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk tindak lanjutnya, tidak usah kita tinggalkan grup dulu. Tindak lanjutnya kami akan buatkan grup dan pisahkan. Yang mana anggota yang sudah pernah ikut dan yang mana anggota yang belum pernah ikut. Jadi yang ikut hari ini otomatis untuk prakerja ini memiliki 2 grup. Karena grup yang hari ini tidak usah ditinggalkan, kami akan membuat grup ini kurang lebih 53 orang tadi yang ikut, berarti anggotanya nanti kurang lebih 53 orang, plus 2 IT, tambah Pak Kadis, tambah Pak Wandi. Ya. Saya Terima ada kasih, tambahan Pak. sedikit Pak Nandi sebelum ditutup. Silakan. Pak, halo Pak. Ya, silakan. Izin Pak tanya yang terakhir Pak. Nah Pak, ini kan sudah istilahnya sudah ini Pak ya, terakhir ya, yang mungkin yang ikut Zoom ini kan. Nah, apakah bisa lagi misalnya ada calon mitra kita kan atau peserta baru, mungkin kita sudah list tapi belum sempat kita kita closing, kita kasih prospek untuk diajak ke Zoom ini kan, apakah masih ada Ya. peluang lagi dia nanti Untuk itu untuk maksudnya ikut untuk 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 bisa ikut lagi misalnya ke prakerja ini Ya, dengan sangat syarat bisa. dia dengan syarat harus dia mengikuti Zoom untuk pemaparan awal kan, gimana Pak? Ya, itu sangat bisa Pak. Memang itu tujuannya memanggil kembali mitra-mitra yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif kembali di Japripai. Ya. Iya, iya. Nah, terus apa keuntungannya dengan kita sinergikan sistem prakerja ini ke Japripai? Nah, seperti disampaikan kembali Pak Nandi, bahwa tujuannya ini adalah agar pengguna Japripai bertambah. Nah, kenapa? Kita ini semua adalah pemilik di aplikasi Japripai. Walaupun baru daftar itu sudah jadi pemilik. Nah, makanya ada bukti saham yang dimiliki tiap-tiap orang yang daftar saat ini sebesar 100.000 lembar. Nah, kalau kita mengawal Japripai lewat program prakerja ini sampai kepada 50 juta pengguna, itu minimal nilai saham yang kita pegang masing-masing itu Rp100 per lembar. Artinya, saham yang kita pegang 100.000 saja sudah bernilai 10 juta rupiah, Pak. Nah, jadi di sini kita gotong royong mengajak teman-teman yang belum kenal prakerja lewat Japripai. Mumpung pemerintah membiayai, memberi insentif kepada calon-calon peserta pelatihan. Nah, dari situ kita mengambil keuntungan sebagai pemilik saham di aplikasi Japripai untuk memperbanyak pengguna Japripai agar nilai saham kita naik. Kalau sampai 50 juta pengguna saja itu sudah Rp100 minimal nilainya. Jadi yang 100 pegang 100.000 saja itu sudah bernilai 10 juta. Apalagi kalau pegang 10 juta lembar, nah itu bisa bernilai 1 miliar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu keuntungannya kenapa kita kawinkan program prakerja dengan Japripai. Begitu kira-kira tambahan saya Pak Nandi. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, saya kira demikian pertemuan kita hari ini.
Kepada semua peserta, kiranya dari awal sampai akhir ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau ada tindakan yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di grup selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.